tema saya ialah cara mengatasi penolakan dalam keluarga. Yesus ditolak, jangankan kita, Yesus pun ditolak. Nah, orang yang menolak itu tidak mengerti siapa Yesus, tapi mereka menolak dia. Yesus juga mengalami itu. Mari kita belajar ini sebagai satu ujian penting bagi penerimaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau Allah menerima saya tanpa syarat, saya tidak peduli dengan penolakan orang pada saya. Shalom Ibu Bapak, sahabat terhadap yang berbagi dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini kita bersyukur kita mendapat kehormatan dan kepercayaan dari Tuhan untuk membahas satu tema penting. Ini tema konseling. Tema saya ialah cara mengatasi penolakan dalam keluarga. Saya baca satu ayat saja dari Efesus pasal yang kedua ayat 10 firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itu ini mengatakan bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, dalam terang ayat ini saya mengatakan bahwa bagaimana sikap kita menghadapi penolakan. Ingat, yang pertama, Yesus pernah ditolak. Yesus ditolak. Jangankan kita, Yesus pun ditolak. Nah, orang yang menolak itu tidak mengerti siapa Yesus, tapi mereka menolak dia. Tapi Yesus tidak peduli dengan penolakan orang, karena dia tahu tujuan dia. Dia tahu apa tujuannya di sini. Dan itu membuat dia tidak mengurangkan semua bentuk penolakan atas dirinya. Tidak semua karena orang menolak kita, maka kita salah. Tapi kita belajar dari Yesus bahwa kita harus berada pada tujuan Allah. Jangan penolak itu membuat kita menjadi stres, depresi, lalu kita keluar dari tujuan Allah. Padahal Allah merancang kita untuk tujuan Allah, yaitu melakukan pekerjaan baik dan di dalamnya kita memuliakan nama Tuhan. Yang kedua ialah kita cek dulu kenapa kita ditolak. Apakah kita bermasalah? Apakah kita buat banyak kegaduhan, onar? Apakah kita suka mencuri? Apakah kita melawan orang tua? Atau barangkali kita tidak diterima karena kelakuan kita nggak baik? Kita dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, pecundang dan sebagainya. Nah, kalau itu benar, maka kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki dirinya. Kalau kita tidak memperbaiki diri kita, maka selamanya kita akan ditolak. Yang ketiga ialah ingat bahwa Tuhan sudah menerima diri kita apa adanya. Ketika Anda ditolak, Anda ingat bahwa Tuhan telah menerima Anda. Ketika kita percaya Yesus, ingat bahwa kasih yang besar sudah diberikan kepada kita, di mana Dia menerima kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 1:12, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup kekal. Tetapi dalam ayat 12 dari pasal 1 dikatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita sudah diterima oleh Allah. Orang menolak kita, kita ingat bahwa Tuhan sudah menerima kita menjadi anak-anaknya. Hal yang keempat adalah kita sangat berharga di mata Tuhan. Orang menolak kita itu persoalan lain, tapi kita ingat kita sudah berharga di mata Tuhan. Mengapa? Sebab Roma mengatakan pasal 5 ayat 8 bahwa Yesus sudah mati buat kita. Ya, untuk menjadikan kita bermakna. 1 Petrus pasal 2 dikatakan Yesus sudah mati buat kita menanggung kesalahan kita, supaya kita bisa hidup bagi Allah. Kita hidup bagi kemuliaan Allah. Kita hidup menjadi berkat bagi sesama. Kita hidup untuk kita bisa menikmati kebaikan Allah. Ketika kita ditolak orang, ingat bahwa kita sangat berharga. Ingat kita sangat berarti. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Dan yang kelima ialah ini ujian. Untuk apa? Supaya kita maju. Ketika orang menolak kita, ingat Yesus pernah ditolak. Tapi itu tidak membuat dia kemudian meninggalkan panggilannya, lupa dengan misinya, lupa dengan tujuan mengapa dia ada di sini. Ingat ayat ini bilang kita diciptakan Allah dalam Kristus untuk tujuan Allah, melakukan pekerjaan yang baik. Jangan sampai itu menjadi hilang dalam hidup kita karena kita hanya berkutat dengan penolakan orang pada diri kita. Yesus pernah ditolak dan kita belajar dari Yesus. Nah, ketika kita tahu bahwa Yesus juga mengalami itu, mari kita belajar ini sebagai satu ujian penting bagi penerimaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau Allah menerima saya tanpa syarat, saya tidak peduli dengan penolakan orang pada saya. Kecuali di poin yang
tadi saya bahas, kalau ada kesalahan, ya kita perbaikilah. Tapi kalau tidak ada kesalahan, orang menolak kita, bukankah karena itu Yesus juga ditolak? Ini kehormatan bahkan. Jadi ujian bagi kita adalah ketika orang menolak kita tetap hidup bahagia bersama Yesus. Untuk menutup renungan saya mengatakan begini, Yesus sudah terima kita tanpa syarat. Yesus sudah mengasihi kita tanpa syarat. Yesus bahkan mati buat kita ketika kita masih berdosa. Artinya, di mata Yesus, hidup ini sangatlah berharga. Hidup ini sangatlah indah. Mengapa? Karena Dia memberikan hidupnya, mati buat kita, supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Jadi kalau ada orang menolak kita, sudahlah, bersyukur saja. Berat, pasti berat. Tapi ini seperti saya katakan di poin yang kelima, ujian buat kita, Anda dan saya. Terus memberkati dan shalom. Amin.